Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat pioner semuanya, salam sukses, salam sehat. Selamat menyambut tahun baru tentunya. Mudah-mudahan di tahun baru ini semuanya sukses ya tentunya dan sehat sekeluarga. Nah teman-teman, kita sudah melihat pembaharuan dari dashboard. Inilah yang paling kita suka di Pioneer ini. Karena bisnis mining seperti bentuknya klik-klik ya, atau pay to click dan sebagainya, Pioneer ini lebih banyak memberikan informasi yang terupdate. Baik itu informasi yang sangat besar maupun informasi yang paling viral ataupun yang menyentuh dengan nama Pi Network. Nah teman-teman, sebelumnya pastinya kita sudah melihat bahwa base rate ya, base rate penambangan Pi pada saat ini sudah memasuki awal bulan dan ternyata dia semakin mengecil ya. Ada 0,40 ya. Nah ini semakin mengecil dan ini milik saya, tetapi dalam kasus nilai base rate-nya ini menjadi 0,01 teman-teman. Nah ini sangat kecil sekali, kemarin 0,04 ya. Nah ini 0,01 dan ini nanti akan makin kecil pada bulan-bulan berikutnya. Nah kita kembali kepada pengumuman dari Kortim sendiri bahwa ini adalah sebuah pembaharuan ya, pembaharuan yang mana ya penyempurnaan lah tentunya dalam bentuk pembaharuan akhir tahun. Nah jadi ketika kita melihat di sini ya, ini ada pembaharuan akhir tahun 2022 terupdate lah seperti itu. Nah jadi sejak Pay Today ya, Pay Today Juni 2022 ya, itu Kortim telah membuat kemajuan signifikan dalam membangun infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet KYC massal, pembangunan ekosistem, dan pada akhirnya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. Nah jadi juga ini jaringan Pi ini berada pada titik penting. Jelas sekali semua teman-teman mungkin bisa nanti ditranslate oleh teman-teman semuanya. Pembaruan ini jelasnya berfokus pada pekerjaan yang dilakukan secara relevan ya, dan menarik untuk pioner, dan mungkin mengabaikan upaya penerapan jaringan Pi yang tidak inilah tentunya menggantung gitu ya, atau yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka atau beacon. Nah jelas ini menyangkut kepatuhan dan kesuksesan komunitas lah tentunya seperti itu. Dan kemudian perbaikan pada proyek-proyek setelah mainnet tertutup atau enclosed mainnet kemarin. Nah ini terus dipekerjakan dan dilakukan ya, migrasi mainnet dalam 3 kali lipat tentunya. Nah kemudian di sini juga ada meningkatkan KYC ya, daftar perisa mainnet dan lain sebagainya, validasi kebenaran kita, kemudian memeriksa KYC yang belum di ACC, kemudian juga melibatkan balance ya, yaitu migrasi dari koin kita. Kemudian juga ya sederhananya ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, yang mana ini adalah bukan project main-main, seperti daftar perisa dompet, blockchain mainnet dan lain sebagainya, itu secara detail oleh Kortim disempurnakan. Nah kemudian pasca migrasi untuk pemeriksaan validasi ya, selama periode menunggu migrasi, verifikasi bahwa Pi ya ini transferable-nya atau balance transferable balance atau balance transferable ya, itu semuanya sudah benar, sudah berhasil ya. Kemudian akan dimigrasikan ke blockchain mainnet. Fitur-fitur verifikasi berikutnya akan menunggu. Kemudian juga untuk mengaktifkan Pi diklaim setelah periode penundaan, kemudian peningkatan pengalaman pengguna mainnet, checklist ya, dan kemudian diperbaikan bug, tentunya semua akan selesai. Perbaikan pada dashboard mainnet balance, kemudian sinkronisasi data backlet ya, kemudian perlahan-lahan merubah langkah dalam periksa mainnet. Sebagai langkah persyarat untuk migrasi mainnet ya, itu semuanya seperti biasa kita melakukan ya KYC, solusi KYC dan lain sebagainya, sampai memperluas KYC ke jumlah perintis yang meningkat, menganalisis dan mengerjakan solusi untuk perintis sejati yang tidak ya, yang telah ya mengirimkan aplikasi mereka
kemudian akan memeriksanya. Kemudian silakan semuanya tergantung pada pembaharuan yang dilakukan oleh core team, dan kemudian KIC akan segera ditingkatkan. Nah, platform Pi dan ekosistem komunitas itu telah melakukan upaya yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi. Jelas sekali semua dikerjakan oleh core team. Jadi ini info core team ya teman-teman, dan tidak seperti informasi-informasi yang dari luar yang tidak terlampir. Tentunya pekerjaan teknologi di sini ya. Ini perlu banyak mengaktifkan seperti SDK untuk terhubung ke Pi mainnet ya. Kemudian juga SDK yang banyak fungsi yang akan memperlancar segala sesuatu, mendorong dan melibatkan partisipasi pengembang dan peningkatan pengalaman. Nah, kemudian ada lagi ini hackathon ya. Hackathon utama dilakukan di universitas ternama, dan lebih banyak hackathon direncanakan untuk awal tahun 2023 ini, yang digadang-gadang pada tanggal 9 Januari ini akan dilakukan. Kemudian ada perbaikan upaya pengembangan hackathon untuk membangun utilitas dan kasus penggunaan ekosistem Pi pada 9 Januari yang akan direncanakan nanti. Nah, jadi ya teman-teman, kembangkan lebih banyak program target pengembang untuk mendukung mengembang hackathon untuk pengembangan lanjut ya. Kemudian ada tambahan bahwa di APP ya, di APP Pioneer, nah ini akan segera diluncurkan. Nah, dan akan dikembangkan sebelum akhir tahun atau awal Januari. Nah, ini jelas sekali semuanya di sini teman-teman. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca kembali dan berulang. Nah, artinya semuanya selamat untuk para pioner, selamat tahun baru dari core team. Mudah-mudahan kekompakan dan kemudian kesabaran akan membawa sebuah perubahan yang besar bagi para pioner yang ada di dunia. Ya, dan di sini juga ya teman-teman, ini sudah ditunjukkan bahwa fakta-fakta dari exchange ya yang kemarin mencantumkan nama Pi, dan ini sudah menjadi rangkuman tentunya bahwa fakta harga di berbagai bursa yang diklaim ya telah mencantumkan Pi berbeda, menunjukkan ketidakabsahan seluruh daftar. Jika mereka memiliki Pi nyata yang dapat ditarik, mereka tidak akan pernah ingin memiliki harga yang bervariasi dalam rentang bilangan bulat dan besar. Nah, kemudian jika Pi bisa ditarik dengan variasi harga saat ini membuka ruang untuk perdagangan arbiters ya atau arbitrage. Nah, musuh besar CEX. Nah, orang akan membeli rendah di satu bursa dan menjual tinggi di bursa lain untuk membalikan keuntungan. Nah, kemudian kita tahulah beberapa dari kita ingin membeli saus ya atau menjual pompah. Nah, itu artinya mau rendah atau mau tinggi ya. Jadi tidak sebanding dengan resikonya. Nah, kemudian saat ini pada pasangan perdagangan Pi palsu adalah akibat dari aksi monopoli dalam perdagangan. Dari ya inception ya, tidak ada yang memiliki Pi di CX. Nah, untuk dijual tanpa deposit, semua orang hanya bisa membeli, tapi tak bisa menjual tentunya seperti itu. Nah, satu-satunya aksi trading yang bisa dilakukan adalah buy, ya, membeli, dan harga meroket tanpa counter, tanpa menjual. Jadi banyak sekali kita membeli nanti, dan itu kita tidak bisa menjual. Nah, itu mungkin Pi yang tidak ya bagus tentunya, dan kita akan rugi. Jangan menjadi ya likuiditas keluar mereka. Aturan mainnya terlampir pada ada di sini karena suatu alasan. Nah, teman-teman, jelas ya informasi hari ini. Mudah-mudahan semuanya senang dan tetap semangat.